Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang cara Allah memimpin. Tema ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan mungkin banyak tanda tanya yang muncul di kepala kita. Kita sering mempertanyakan maksud dan rencana Allah. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kok seperti ini ya? Atau kita bertanya, Tuhan, kok bisnisku gini-gini aja ya? Dan bahkan mungkin muncul pertanyaan, ya kalau Tuhan pimpin, harusnya hidupku baik-baik aja bukan? Bapak dan Ibu, pimpinan Allah bukanlah seperti itu. Pimpinan Allah bukanlah sekedar apa yang kita mau dan inginkan. Pimpinan Allah adalah pimpinan yang berdasar pada kehendak dan kedaulatannya, karena Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Maka melalui perikop inilah kita akan bersama belajar mengenal pimpinan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dari perikop ini dapat diketahui bahwa saat itu adalah momen peperangan antara orang Israel melawan orang Midian. Di awal perikop, Allah mengatakan kepada Gideon untuk menyeleksi orang-orang yang akan ikut berperang. Ada beberapa kali penyeleksian yang dilakukan, hingga pada akhirnya hanya 300 orang saja yang tersisa. Penyeleksian ini mungkin di mata manusia terlihat tidak masuk akal, karena melalui seleksi itulah bangsa Israel hanya tersisa 300 orang melawan Midian dengan jumlah yang lebih banyak. Namun sebenarnya dari bagian ini Allah ingin mengajarkan kepada Israel dan Gideon untuk memahami bahwa Allah sedang menguji mereka. Apakah mereka akan yakin kepada pimpinan Allah ataukah tidak? Atau bahkan ketika mereka akan mendapatkan kemenangan, apakah mereka menyadari bahwa itu semua karena Allah, bukan karena kemampuan mereka semata? Yang kedua, dari bagian ini juga dapat terlihat bagaimana Gideon dibentuk secara khusus menjadi seorang pemimpin. Ketika menyadari pasukannya yang tinggal sedikit, mungkin timbul juga keraguan atau ketakutan dalam hati Gideon, karena itu adalah strategi dalam jumlah yang tidak masuk akal. Namun Allah menyuruh Gideon untuk turun melihat perkemahan Midian, dan di momen itulah Gideon kembali diteguhkan bahwa mereka akan dapat melewati peperangan tersebut. Akhirnya Gideon dengan taat mengikuti perintah Allah. Pada akhir cerita kita dapat mengetahui bagaimana Allah memberikan kemenangan tersebut kepada Israel. Itu semua terjadi bukan karena usaha dari Gideon atau pasukan Israel saja, melainkan karena Allah yang juga turut memimpin peperangan tersebut. Allah yang menguji, namun Allah juga yang terlibat secara langsung dan bahkan meneguhkan hati setiap umatnya. Begitulah juga dengan kehidupan kita saat ini. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sering bertanya mengenai maksud dan rencana Allah dalam hidup. Ada hal-hal yang muncul, namun tidak masuk akal menurut pemikiran kita. Ada hal-hal yang terjadi, namun sulit untuk dilakukan. Namun Bapak dan Ibu, janji Allah tidaklah berubah. Ia yang akan memimpin langkah kehidupan anak-anaknya. Ia yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya ini. Maka dari itu, mari kita meyakini di dalam hati, agar kita beroleh hati yang damai menjalani hari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.